Para pemirsa di seluruh tanah air, kita berjumpa kembali dalam acara siaran pembinaan bahasa Indonesia. Pemirsa, jika kita amati, jumlah kosakata bahasa Indonesia dari hari ke hari makin bertambah. Artinya kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan atau pemekaran. Dan kita lihat bahwa bahasa Indonesia kini mampu menyediakan istilah yang diperlukan oleh setiap bidang atau ranah ilmu, seperti istilah bidang politik, sosial, dan ekonomi. Memang dengan penguasaan kata atau istilah, orang dapat memperluas daya ungkapnya. Tetapi di samping itu kita juga harus cermat menggunakannya. Nah, para pemirsa, topik kita kali ini ialah seputar pemekaran kosakata. Dan untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Profesor Dr. Anton Mulyono. Pak Ton, tadi telah saya katakan bahwa jumlah kosakata bahasa Indonesia itu makin bertambah, Pak. Konkretnya dapat kita lihat jumlah entry atau lema di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI yang disusun oleh Purwadarminta kira-kira tahun 1952 ya Pak, itu berjumlah sekitar 24.000. Nah, kini di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia terekam jumlah entry itu sudah mencakupi sekitar 75.000. Nah, ya, dan perbedaan itu hanya butir-butir masukan atau sekitar, entry ya. Sebab ada kira-kira 300.000 kata dan istilah yang sama sekali tidak dimasukkan. Saya ingin memperlihatkan bahwa perbedaan jumlah itu menunjukkan bahwa terjadi pemekaran kosakata. Nah, mungkin memang seperti dikatakan Bapak tadi bahwa jumlah itu sebenarnya jauh di atas 75.000. Nah, Bapak dapat menjelaskan kepada para pemirsa mungkin apa latar belakang atau apa yang melatar belakangi pemekaran atau perkembangan kosakata tersebut, Pak? Baik, begini ceritanya. Setiap masyarakat bahasa mempunyai bahasa, dan bahasa itu mencukupi keperluan warga masyarakat bahasa itu selama masyarakat itu hidup agak tertutup, terpencil. Tapi dewasa ini kita boleh berkata bahwa tidak ada masyarakat bahasa di dunia yang terbebas dari pertemuan, kontak dengan masyarakat bahasa yang lain. Terjadi interaksi, Pak ya? Terjadi interaksi, terjadi pengaruh. Masyarakat. Mempengaruhi dengan antara satu bahasa atau lebih, sehingga kita lihat bahwa di dalam perkembangan kosakata bahasa dalam percakapan kita ini bahasa Indonesia itu tercermin sejarah masyarakat bahasa itu, sejarah bangsa itu. Ya, jadi walaupun mungkin kita dulu belum dapat disebut bangsa Indonesia, akan tetapi ada masyarakat bahasa yang memakai bermacam-macam bahasa daerah Nusantara, di antaranya adalah bahasa Melayu. Jadi sejak awal tarikh Masehi dapat dicatat, Nusantara kita itu sudah didatangi oleh peradaban Hindu, India. Nah, jadi bahasa Sanskerta sudah sejak awal tarikh Masehi masuk ke dalam kosakata Melayu. Dan bahasa Sanskerta yang bisa langsung masuk ke bahasa Melayu itu juga merasuki bahasa daerah lain, antara lain bahasa yang disebut bahasa Jawa kuno yang tercatat sejak abad yang ke-9. Ada satu kecermatan yang diminta pada kita, yaitu untuk membedakan bahasa Sanskerta itu berlainan dengan bahasa Jawa kuno. Sering orang berkata, carikan saya istilah Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu karena klasiknya, karena tuanya, karena memang berasal dari zaman Bahari, memang mempunyai nilai estetik dan nilai kelebihan dari bahasa yang lain. Padahal yang sekarang kita lakukan itu bukan langsung bahasa Sanskertanya yang kita jadikan sumber, akan tetapi
lebih banyak bahasa Jawa kuno. Jawa kuno ya. Jadi Jawa kuno itu menyerap dari bahasa Sanskerta itu, kemudian selama ini kita mengambil dari Jawa kuno, tapi mengatakan bahwa itu Sanskerta. Satu kenyataan yang mungkin tidak selalu ingin kita akui ialah bahwa di dalam pertemuan budaya itu, budaya yang lebih kuat, budaya yang lebih maju, budaya yang lebih tinggi, sering yang menjadi pemberi, dan yang kurang maju, yang masih agak lemah, yang belum begitu tinggi akan lebih banyak menerimanya. Jadi di satu pihak kita bisa berbangga bahwa bahasa Melayu dahulu itu ibarat bunga karang di laut yang menyerap segala macam pengaruh, akan tapi jika kita berani mengakui sekarang bahwa sebenarnya hingga hari ini pun kita itu sering mengidap rasa tuna harga diri, yang beranggapan bahwa apa yang datang dari luar itu lebih bernilai, bukan? Jadi Anda lebih senang memakai tas Hermes misalnya daripada tas Cibaduyut misalnya, begitu ya. Mungkin itu lebih bergengsi dirasakannya Pak. Ya, itu masalah gengsi. Pertanyaan yang berikut ialah mengapa kita itu lalu melihat gejala perkembangan kosakata? Karena warga masyarakat yang bersangkutan itu merasakan ada rumpang, ada kekosongan, ada kesenjangan, bukan, dengan berkenalan dengan budaya yang lain itu, maka gagasan, konsep yang tadinya tidak ada di dalam masyarakat yang bersangkutan perlu diungkapkan juga oleh warga masyarakatnya. Dengan demikian kita menyerap berbagai unsur bahasa, baik kata atau ungkapan, dan untuk kembali ke Jawa kuno, kita ingat saja akan moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, bukan yang terdapat di dalam Kakawin Sutasoma. Itu dari Jawa kuno. Dari Jawa kuno, bukan, dan artinya berbeda itu, satu itu, ya. Jadi itu kita anggap sebagai leluhur, dan Muhammad Yamin yang mereka-rekanya itu menemukannya, dan dengan demikian ingin menunjukkan bahwa kita mempunyai silsilah sampai abad ke-10 sebelum jauh sebelum masa ini. Dan persoalan budaya itu berjalan terus. Sebab setelah kebudayaan India itu datang, kita dapat menyaksikan bahwa pada abad ke-7 sampai ke-8 agama Hindu tersebar di Jawa khususnya. Kemudian menyusul agama Buddha, sebab kita masih dapat mencatat di dalam sejarah kemaharajaan Sriwijaya itu sifatnya kebuddha-buddhaan, Buddha coraknya. Dan juga kita mempunyai peninggalan candi atau tinggalan itu candi. Ada tinggalan. Sejak abad ke-7, maka dari utara itu datang perantau Cina yang berdagang dengan berbagai wilayah. Jadi apa yang kita lihat misalnya perkembangan di Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ataupun di Palembang, bukan, pada penduduk dan pada seni ukir, seni tenun, pengaruh peradaban Cina itu jelas kelihatan. Bukan, warna merah yang ada di Sumatera Selatan, kemudian apa yang kita lihat pada tinggalan gerabah dan keramik yang ada di Kalimantan Barat, yang menunjukkan pengaruh peradaban Cina yang sudah hampir 20 abad yang lalu ada di sini. Nah, jadi Pak,